dari video yang telah ditonton, cacing Taenia saginata adalah cacing dari kelas Cestoda yang merupakan cacing pita yang terdapat di daging sapi yang dapat menyebabkan penyakit Taeniasis. Cacing ini juga dapat ditemukan di daging babi, tetapi kebanyakan cacing ini dapat ditemukan di daging sapi. Cacing pita ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui beberapa cara, seperti di layar. Salah satunya adalah konsumsi daging babi atau daging sapi yang tidak dimasak matang atau dimakan mentah. Taeniasis biasanya ditandai dengan keberadaan cacing pita yang keluar melalui tinja penderita. Seperti yang dilakukan oleh dokter kepada pria berumur 67 tahun asal Thailand tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap tinja setelah pasien mengeluhkan bahwa perutnya sangat sakit. Selain itu, ada beberapa gejala yang dapat muncul akibat infeksi cacing ini, yaitu mual, lemah, hilang nafsu makan, diare, keinginan mengonsumsi makanan yang asin, berat badan menurun, dan pusing. Bahkan dapat mengalami iritasi di area sekitar anus. Untuk mencegah penyakit Taeniasis yang disebabkan oleh cacing Taenia saginata dapat dilakukan dengan menghindari konsumsi daging yang tidak dimasak matang, cuci semua buah dan sayuran dengan bersih sebelum dikonsumsi, masak bahan makanan sampai benar-benar matang, bawalah hewan peliharaan yang terinfeksi cacing pita ke dokter hewan, cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah mengolah makanan, sebelum makan, serta setelah menggunakan toilet. Karena baik dulu maupun sekarang, banyak orang-orang yang gemar mengonsumsi daging yang tidak matang maupun mentah, terkhususnya daging sapi dan babi. Padahal hal tersebut dapat menjadi peluang bagi parasit untuk masuk dalam tubuh kita dan berkembang biak tanpa kita sadari. Oleh karena itu, mulailah untuk tidak mengonsumsi daging yang tidak matang dan mentah demi kesehatan diri sendiri. Petugas Pusat Kesehatan Hewan Kota Tegal menemukan cacing hati pada sejumlah hewan kurban Selasa siang. Jenis cacing pita tersebut berbahaya jika dikonsumsi karena bisa mengakibatkan gangguan pencernaan akut dan diare meski telah dimasak. Waspadai penyakit cacing hati pada hewan kurban, petugas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan DKP 3 Peternakan Kota Tegal menemukan sejumlah hati sapi bercacing. Cacing jenis pita ini ditemukan usai penyembelihan hewan kurban di sebuah masjid di Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Selatan. Cacing pita ini mengendap di dalam hati, sehingga butuh ketelitian untuk menemukan dan mengeluarkan cacing pita dengan cara mengiris hati sapi secara melintang. Cacing pita ini sangat tipis, namun panjangnya bisa 3 hingga 5 cm. Petugas Puskeswan DKP 3 Kota Tegal, Dr. Hewan Sri Kristiani mengatakan, pihaknya melakukan pengawasan agar daging kurban sehat dan aman dikonsumsi. Pemeriksaan hewan kurban pasca disembelih meliputi pemeriksaan paru, limpa, jantung, hingga hati. Dari hasil pemeriksaan, pihaknya menemukan 3 ekor sapi kurban yang mengandung cacing pada hati sapi. Hati yang mengandung cacing pita sangat berbahaya jika dikonsumsi meski telah dimasak. Hal tersebut bisa mengakibatkan penyakit diare akut bagi yang memakannya. Kebetulan ini ada dari 4 sapi, itu 3 ada cacing hatinya. Nah, yang ada cacing hatinya itu kita sarankan untuk dibuang atau tidak dikonsumsi. Itu kenapa? Karena cacing itu biasanya kan walaupun direbus atau itu dia akan mati. Cuman masih ada mengeluarkan zat itu yang nanti bisa mempengaruhi mungkin kalau dia kondisi tidak sehat, ke saluran pencernaan bisa diare, sakit perut. Petugas meminta agar panitia kurban membuang hati yang bercacing. Guna mengantisipasi temuan serupa, petugas terus melakukan pengawasan penyembelihan hewan kurban hingga hari ketiga Idul Adha di sejumlah tempat penyembelihan hewan kurban di Kota Tegal. Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal. Dari video yang kedua adalah cacing hati dari genus Fasciola. Cacing ini masuk dalam kelas Trematoda. Cacing hati ini dapat menyebabkan penyakit fascioliasis yang disebabkan oleh cacing Fasciola gigantica dan Fasciola hepatica. Dengan ciri-ciri seperti terlihat dalam video sebelumnya, yaitu bagian punggung atau bawah tubuh cacing berbentuk pipih, tidak beruas, berwarna kelabu, dan berbentuk seperti daun yang membulat di bagian depan dan ekor. Penyakit cacing ini tidak hanya menyerang ternak sapi, tapi dapat juga menyerang hewan kerbau, kambing, dan domba, dan spesies hewan lainnya.
Gejala klinis yang dapat ditimbulkan pada ternak diantaranya lemah, lesu, tubuh kurus, nafsu makan menurun, perut membesar, diare, serta bulu kasar dan kusam, juga bentuk akut migrasi cacing muda merusak jaringan hati. Terdapat pula bentuk kronisnya pada sapi di mana anemia, membran mukosa pucat, dan edema di rahang bawah atas dan di bawah perut, ikterus, dan kematian dapat terjadi dalam 1-3 bulan. Untuk mencegah terjadinya penyakit faskiolosis, yaitu perbaikan pakan, pemberian jerami yang benar, pemberantasan induk semang antara siput, memutus siklus hidup faskiolosis, dan memberikan obat cacing secara teratur minimal 2 kali setahun, termasuk pemeriksaan daging sapi yang dijual pasar maupun dalam daging kurban yang dipotong saat hari raya. Pemeriksaan daging tersebut juga sangat bermanfaat dan penting agar layak dikonsumsi oleh manusia dan tidak menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Oleh karena itu, rawatlah ternak dengan baik dan benar, dan periksa kembali keadaan daging yang dijual di pasar ataupun daging kurban untuk dikonsumsi.